Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan video ini saya ingin menyampaikan sebuah psikologi kematian. Sebuah psikologi kematian yaitu sebuah pemahaman bagi kita akan sebuah kematian. Karena setiap orang akan mengalami sebuah kematian. Bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian pasti akan menjemput kita semua. Teman-teman Kang Fatku dimanapun berada, karena setiap kita akan mendengar sebuah kematian. Mungkin dari WA, mungkin dari SMS, mungkin dari Facebook, mungkin dari toa masjid. Kita akan selalu mendengar bagaimana sebuah kematian akan menakutkan bagi setiap yang mendengarnya. Karena setiap orang pasti akan mengalami kematian. Sesuatu kematian bukan hal yang harus ditakuti. Tapi bagaimana mengelola sebuah kematian itu tidak menjadi sebuah yang menakutkan. Bahkan ada dua mazhab tentang kematian. Ada mazhab sekuler dan mazhab religius atau spiritual. Mendapat ada suara jual es, mencari rezeki. Ya, kita lanjutkan. Orang yang bermazhab sekuler, sebuah kematian bagi mereka biasa saja. Hidup senang-senang, kemudian berfoya-foya, menikmati kehidupan sebelum mati, kemudian mati, dan itu biasa saja bagi mereka. Padahal sejatinya juga mereka juga akan takut akan kematian. Namun orang yang bermazhab religius atau spiritual, mereka bagaimana menghadapi sebuah kematian bisa menjadikan abadi setelah kematian itu. Meskipun menariknya seperti dua mazhab ini adalah mereka semua tidak menginginkan mati. Yang pertama, bermazhab sekuler, ia membangun sebuah bangunan yang besar, membuat sebuah patung, membuat sebuah karya tulis, membuat sebuah kemegahan-kemegahan dunia. Padahal sejatinya adalah dia tidak ingin mati. Ketika dia mati, ingin bangunan-bangunan itu dikenang. Sama halnya orang bermazhab religius atau spiritual, ia ingin ketika dia hidup beramal soleh, ketika dia hidup kemudian ingin berbuat baik, sejatinya untuk setelah mati dia juga dikenang. Tatkala keduanya bermazhab sekuler dan religius ini, mereka semua sama-sama ingin sebuah kematian itu tidak kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi sesuatu yang bermanfaat. Inilah antara kedua mazhab yang bisa dipersatukan. Kedua-duanya ingin abadi. Sama halnya teman-teman semua yang hobi berselfie, kemudian membuat video. Mungkin saya dikatakan, hai YouTubers, oh bukan, oh mungkin juga benar, mungkin juga saya tidak menyalahkan. Saya hanya hobi memposting sesuatu yang bagi saya itu bermanfaat dan untuk orang lain juga bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Itu sejatinya adalah bagaimana ketika saya mengelola sebuah kematian, ketika saya sudah tiada, namun ada sesuatu yang ada, yaitu karya-karya dari saya. Mungkin teman-teman juga ada karya-karya. Itu adalah bagaimana manajemen semua orang, bagaimana memahami sebuah kematian itu bisa dikelola dengan baik. Bagaimana seseorang yang kemudian mengalami kematian, namun ada yang tidak mati, yaitu sebuah karya, video, kemudian foto, mungkin bangunan-bangunan. Sampai saat ini mungkin para pahlawan-pahlawan yang kemudian dibuatnya patung-patung. Itu adalah bagaimana manajemen seseorang agar kematiannya tidak sia-sia dan dikenang oleh sepanjang masa oleh orang. Mudah-mudahan pada video kali ini tentang bagaimana mengelola psikologi kematian kita. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang juga psikologi dari Sigmund Freud, kemudian Abraham Maslow, psikologi pendidikan, psikologi kematian, psikologi suami istri, psikologi dan lain-lain.
tentang psikologi, hal yang sesuatu yang hobi saya pelajari. Dan itu semua orang akan mengalami bagaimana juga psikologi wajah kan. Dan teman-teman juga saksikan juga di tayang berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana psikologi kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.